Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atas setiap karunia dan kebaikan. Sampai malam ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah dan juga diberi nikmat sehat dan afiat, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita masih bisa menambah bekal dari ibadah dan amal soleh untuk persiapan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Dan juga pada malam ini kita diberi nikmat taufik oleh Allah, dan itu bagian daripada nikmat yang besar yang Allah karuniakan, sehingga dengan taufik tersebut kita bisa melangkahkan kaki untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat berjamaah kita sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di mizan di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah jadikan langkah-langkah kaki yang kita langkahkan untuk sholat maghrib malam hari ini sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita, juga sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di sisi Allah di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, taufik untuk selalu istiqamah mengerjakan amal saleh, memperbanyak ketaatan dan melakukan ibadah kepada Allah sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah dan ajaran mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah
menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam golongan mereka, dan kelak mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah jalla jalaluhu, melanjutkan kajian mingguan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih berada pada hadis yang kedua dari bab yang ke-22, yaitu bab tentang nasihat. Hadis yang kedua ialah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, atau hadis muttafaq alaih, dari hadis as-sahabiyul jalil Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana di awal hadis tersebut Sayyidina Jarir bin Abdullah mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau, begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebagaimana sudah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya, baiat yang pertama adalah untuk betul-betul menjaga solat, menegakkan solat dan mendirikan solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baiat sebagaimana juga sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah janji. Bahkan tidak hanya sekedar janji, baiat lebih kepada janji setia. Maka ketika mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hadis ini dikemukakan oleh Sayyidina Jarir bin Abdullah, berbaiat kepada Rasulullah untuk mendirikan salat, menegakkan salat, maka itu maknanya mereka berjanji di hadapan Rasulullah untuk tidak pernah meninggalkan salat. Dan kita sudah bahas panjang lebar betapa salat ini begitu penting dalam kehidupan seseorang. Bahkan para sahabat sampai menduan baiat si hadapan Nabi Muhammad SAW, berjanji setia si hadapan Nabi Muhammad SAW untuk betul-betul menjaga dan memperhatikan sembahyang. Pada beberapa minggu yang telah lalu atau 2 minggu yang telah mahalau, beliau menyampaikan betapa pentingnya sembahyang, dan sesungguhnya bukan Allah yang membutuhkan solat kita, tetapi kitalah yang membutuhkan solat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari sembahyang 5 waktu nang inggawi itah, tetapi yang menduan keuntungan dari sembahyang nang 5 kali jandau teh adalah uluh yang sembahyang itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berada pada puncak kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala sudah berada pada puncak keagungan dan tidak butuh tambahan kemuliaan lagi, karena memang sudah berada di puncaknya. Maka ketika Allah memerintahkan sholat, karena Allah tahu kebutuhan kita untuk sholat, maka daripada kita memandang sholat sebagai sebuah kewajiban, semestinya kita memandangnya sebagai sebuah kebutuhan dan keperluan. Kita memandang sholat sebagai sebuah kebutuhan dan keperluan. Bahkan sholat adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Bahkan untuk menyerahkannya kepada Rasulullah tidak cukup diwakilkan melalui Jibril alaihi salatu wasalam, tapi harus dipanggil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Dan salat sebagaimana sering kita dengar adalah hal yang pertama dari ibadah kita, dari amal kita yang akan diperiksa oleh Allah taala pada hari kiamat.
Hadis yang sangat populer, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhwan Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Yang paling pertama yang akan Allah hisab, akan Allah mintai pertanggungjawaban, yang akan Allah hitung dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Ikhwan Rasulullah, idza saluhat, apabila salatnya baik, betul-betul injaga, betul-betul imperhati ya, dan tidak sekedar mengerjakan salat, tidak hanya asal salat, tapi betul-betul salat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka ikhwan Rasulullah, apabila salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, maka seorang hamba itu akan beruntung dan akan selamat. Jadi kunci keselamatan adalah salat yang Allah wajibkan dan yang Allah fardukan kepada kita. Kalau hendak selamat si dunia, lebih-lebih si akhirat, maka kunci keselamatannya adalah menjaga betul-betul salat kita. Lalu ikhwan Rasulullah melanjutkan sabda beliau, wa idza fasadat, dan apabila salatnya rusak itu kan ada satu ayat tapi mida sebuahain kayak ieu tegawi tapi mida bujur, entah nunda-nunda kah sampai mahalau waktu ya hanya sembahyang, atau sembahyang mida beres. Makanya perlu itah belajar fikih tentang sembahyang, karena tidak sempurna salat kita kalau kita tidak betul-betul memahami tata caranya. Lantas Al-Imam Ibn Raslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu atau la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak dan tidak akan diterima. Maka Rasulullah apabila rusak salatnya, tidak beres salatnya, dikerjakan tapi tidak benar atau ditunda-tunda, tidak betul-betul diperhatikan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasir, sungguh merugi dan sungguh celaka orang itu. Jadi sembahyang sebelum amal-amal nang lain ingoreksi oleh Allah, sembahyang helo nang bakalan impriksa oleh Allah Ta'ala. Bila sembahyang jadi nyanyukam, beda harapan nang lain-lain teh di skip. Bila lirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan rancak kita mihining. Ada uluh nang bersedekah tapi sembahyang humboy. Ada uluh nang melakukan kebaikan tertentu tapi sembahyang humboy. Maka semuanya itu akan dilirik oleh Allah apabila salatnya beres. Tapi apabila salatnya kacau balau, apabila salatnya hancur, apalagi mun bidah sing sembahyangan sama sekali, nah itu alamat nang incer manul Nabi, faqad khaba wa khasir, rugi dan celaka, wal iyad billah. Berapa tahiyah ada belum dunia itu? 60 tahun, 70 tahun, 80, 90 melihi sembahyang. Si akhirat kareh satu hari di sana setara dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau celaka di akhirat yang satu harinya setara dengan 1000 tahun di dunia, maka tidak ada apa-apanya kehidupan kita di dunia ini. Senyaman lain pun belum sih wong dunia. Apalagi mun uyuh helua mida sembahyang ini nak kepehe benar itu. Kepehe 2 kali. Di dunia jadi kepehe ya. Lihia hindai sembahyang. Cagaran kepehe hindai si akhirat. Maka elak sampai melihi sembahyang. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala tentang meninggalkan salat ini atau mengabaikan salat, menyia-nyiakan salat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka muncul setelah mereka orang-orang yang terdahulu itu khalfun, generasi
adha'us shalah, yang mereka mengabaikan salat. Generasi mengabaikan salat ikhwan Allah akan muncul setelah generasi-generasi yang telah lalu. Dan bujur ternyata, makanya minggu nahelu ndak salah nyampaian gula si Indonesia tuh dari sekian banyak kaum muslimnya cuman 38,9% manang sembahyang. Kuah kira-kira nang layah. Dan Allah sudah mengatakan seperti itu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang setelah mereka generasi yang mengabaikan salat dan mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Maka apa ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas mereka itu yang mengabaikan salat dan memperturutkan syahwat dan hawa nafsu mereka? Ikhwan Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan mendapati atau menemui al-ghay. Al-ghay ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Nah ini al-ghay yang di dalam ayat yang kita baca tadi dijadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu sebagai ancaman untuk orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat mereka. Al-ghay itu kata para ulama tafsir adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Jadi neraka jahannam maina lubak handalem area al-ghay. Maina lembah si huang neraka jahannam teh area al-ghay yang dikatakan oleh para ulama tafsir ba'idun qa'ruh, yang begitu dalam dasarnya handalem bebanaran. Handalem bebanaran kawan para ulama tafsir. Imbah handalem dilanjutkan oleh mereka sifat lembah yang bernama al-ghay itu tadi yang Allah ancamkan untuk orang yang menyia-nyiakan salat. Khabithun ta'muh, yang baunya begitu busuk. Handalem pis borok. Imbah hete kuan elen melanjutkan hilai. Para ulama tafsir melanjutkan tentang sifat jurang atau sifat dari lembah nang handalem tadi. Ikhwan para ulama, tasta'idzu minha jahannamu sab'ina marratan fil yaum. Sampai-sampai neraka jahanam itu berlindung dari itu, dari lembah yang bernama al-ghay tadi, dalam satu hari itu minta perlindungan kepada Allah dari al-ghay sebanyak 70 kali. Wah, bayangkan jika apui ternyata minta perlindungan kepada Allah dari apui. Surang teh neraka aja, neraka jahanam ya. Hikuan para ulama berlaku perlindungan neraka jahanam tuh dari lubang nang baaran al-ghay teh dalam ijaan daud teh sebanyak 70 kali berlaku perlindungan kepada Allah Taala. Apui kepehe dengan apui. Kira-kira ada bayi apui kepehe dengan apui teh? Ada. Iblis diciptakan dari apui dan disiksa si apui. Menuju kiamat kereh wong neraka. Apakah tetap kepehe? Tetap kepehe. Walaupun sama asal pencipta ya, tetap kepehe. Sama itu aja, diciptakan dari petak. Coba bang catok tokolok apa bata handang deh. Kepehe kan boy. Kepehe aja padahal sama-sama dari petak. Atau lenge itu nempelengan marah bau surang. Sama-sama daging dengan kepehe aja. Makanya pantas iblis itu diciptakan dari api, disiksa di dalam api juga, dan dia akan merasakan sakit. Begitu pula neraka jahanam tadi minta perlindungan kepada Allah dalam satu hari sebanyak 70 kali. Dari apa minta perlindungan? Dari sebuah tempat yang Allah buat khusus, kata para ulama tafsir, untuk orang-orang yang menyia-nyiakan sembahyang. Wal'iyadzubillah. Maka imbing bebenaran sembahyang teh, pusaka sembahyang teh, pusaka. Makanya emang nyampein pula kan minggu nang helu, keberuntungan itu tergantung salat kita. Keberuntungan tergantung salat kita. Makanya tadi Nabi SAW mengatakan apa? Faqad aflaha wa anjah, dia akan beruntung dan akan selamat. Bukan cuma di akhirat tapi di dunia. Makanya panggilan azan minggu nang helu nyampein pula aja hayya 'alas shalah helu, ajakan ayo sembahyang. Baru kemudian setelahnya apa? Hayya 'alal falah, ayo meraih keberuntungan. Berarti
Kalau betul-betul menginginkan keberuntungan, maka harus dimulai dari betul-betul mengerjakan sholat terlebih dahulu. Akan tertutup pintu keberuntungan seseorang kalau dia meninggalkan sholat. Jadi sembahyang. Makanya sampai para sahabat berjanji setia si hadapan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga sembahyang dan menegakkan sembahyang. Untuk menjaga sembahyang dan menegakkan sembahyang. Dan meninggalkan sembahyang, jemaah yang Allah rahmati, itu dosa yang sangat buruk, bahkan lebih buruk dari dosa berzina dan dosa membunuh sekalipun. Cuman kan si pandangan masyarakat terlalu dienteng-entengkan melalui sembahyang. Si zaman Nabi Musa, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair, ketika beliau si dosa besar yang ketiga membahas dosa melehi sembahyang, Ikhwan, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, pernah terjadi si zaman Nabi Musa. Ada seorang perempuan yang ketika itu dia datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam keadaan menyesal, menangis, miceh. Rumah mana Nabi Musa? Lalu berkata kepada Nabi Musa, kata si perempuan itu apa? Katanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni adznabtu dzamban 'aziman." Sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang begitu besar. Tapi ikhwan luhbawi ini, "Walaqad istaghfartullah wa tubtu ilaih." Dan aku sudah minta ampun kepada Allah dan sudah taubat kepada Allah. Maka tolong doakan supaya Allah menerima taubatku. Ditanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Ikhwan Nabi Musa, apa dosa yang kau lakukan itu?" Ditanya dulu oleh Nabi Musa, dosa aja kira-kira ente. Maka kata si perempuan itu, "Zanaitu fahamaltu faqataltu." Aku berzina, lalu aku hamil, setelah lahir bayinya aku bunuh. Mudah-mudah dosanya zina dan membunuh bayi ingana ya padang kanas. Nang rajin tuh lain kisahnya itu nih, nang rajin deh, ada si berita rajin zina di mana-mana katun. Ngana ya padang kanas. Nah itu kurang lebih itu kan kalau terjadi si pembuang teh daur biru aja teh ngaju ngawat teh tumbur kisah zina mbak teh anak kan empe yang gue kan ngana ya hanya lahir tumbur mide cukupin sebulan kisah berbulan-bulan tumbur dosa datuh kan. Nabi Musa pun juga melihatnya dosa besar ini, berzina, hamil, pas lahir dibunuh anaknya. Maka kata Nabi Musa ini langsung tengkeget mehining dosa ya sama itu nah. Diusir oleh Nabi Musa, padahal dia sudah taubat kepada Allah Ta'ala. Diusir oleh Nabi Musa, disuruh oleh Nabi Musa dia keluar dari kampung itu. Karena kata Nabi Musa, kami khawatir Allah menurunkan hujan api gara-gara perbuatan sialmu itu, dosamu tadi, berzina, membunuh. Dikeluarkan oleh Nabi Musa dari kampung. Kata Imam Adz-Dzahabi. Tidak lama setelah itu turun Jibril. Malaikat Jibril turun, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Lalu Jibril menyampaikan pesan wahyu dari Allah kepada Musa alaihi salatu wasalam. Ikhwan Jibril, wahai Musa, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadamu, kenapa engkau mengusir seorang perempuan yang sudah bertaubat dari dosanya? Kenapa engkau mengusirnya? Lima aradat tattaibah. Kenapa engkau mengusir orang yang bertaubat? Ama ta'lam, tidakkah engkau tahu, kata Allah pesannya melalui Jibril kepada Nabi Musa, tidakkah engkau tahu bahwasanya ada orang yang lebih buruk dari perempuan itu? Ada orang yang lebih buruk dari perempuan itu. Lalu Nabi Musa bertanya, Nabi Musa, man syarrun minha, siapa yang lebih buruk dari perempuan yang melakukan dosa yang tadi? Kata Jibril, kata Allah, Jibril menyampaikan pesan Allah, menyampaikan wahyu dari Allah. Jibril mengatakan kepada Nabi Musa, Jibril, tarikus shalah amidan muta'ammida, orang yang meninggalkan salat secara sengaja lebih buruk dari pezina dan orang yang membunuh. Itu karena syariat salat dan jamaah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW, di nabi-nabi yang terdahulu. Makanya ketika kita membaca Al-Quran sampai pada
kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa termasuk are hong Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam pertama kali diajak bicara oleh Allah sehingga mendapatkan gelar kalimullah di Tur Sina itu, di antara yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa, Allah ceritakan dalam Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi dari zaman Nabi Musa sudah ada, bahkan sebelum Nabi Musa sudah ada salat. Dan baca bihong Al-Quran, hampir setiap kali Allah menyebutkan nama Nabi akan ada penyebutan tentang salat yang Allah wajibkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun juga menunjukkan betapa pentingnya salat itu, sehingga bukan cuma diperintahkan kepada Nabi Muhammad saja, tapi kepada nabi-nabi sebelum beliau dan kepada kaum mereka juga. Jadi ada sembahyang sebelum Rasulullah. Makanya di zaman Nabi Musa lagi dianjurkan oleh Allah melalui Jibril, ada orang yang lebih buruk dari perempuan itu. Siapa? Yang meninggalkan sholat secara sengaja. Cuman sayangnya kita biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah ada nang netena, bezina atena, kongkula tumbur sepembuangan, mun ada nang semete. Betihi bila ada banein, teh 9 bulan nate mengisahani abi teh. Imbah tes lahir impat teh ya anak makin rame kisah. Tapi pas ada nang melihat sembahyang, cecungu kudu-kudu tidak sing sembahyang ada biasa medah mangga. Padahal dosanya lebih berat dari orang yang berzina, dosanya lebih berat dari orang yang membunuh. Nah itu. Nah, maka pantas para sahabat ini mengambil baiat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, wa itaiz zakah, dan aku juga berbaiat di hadapan Rasulullah atau kepada Rasulullah SAW, berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk menunaikan zakat. Karena itu juga bagian daripada rukun Islam, menunaikan zakat. Bagi orang-orang yang memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat. Ingite hitung-hitung harta. Ela sampai yakutun hindai sugihen wida wajib memberi zakat. Bebuah tidak sampai yang muni hitung-hitung. Nah, hitung-hitung. Itu muni nyimpan baktawan hitung itu. Lalu mida wajib terus saya. Ingite-gite. Apakah termasuk yang wajib untuk menunaikan zakat? Maka berarti tunaikan zakat. Karena ini juga bagian yang sangat penting di dalam agama kita, bagian dari rukun agama kita. Bahkan Sayyidina Jarir bin Abdullah, bukan cuma beliau, para sahabat yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka juga berbaiat untuk menunaikan zakat. Mereka yang memenuhi kewajiban zakat atau termasuk yang memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat. Bahkan si zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardah, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, lalu kemudian beliau menjadi khalifah kaum muslimin di tahun ke-11 Hijriah. Setelah itu ada di antara kaum muslimin yang mulai tidak mau mengeluarkan zakat mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau radhiyallahu taala anhu ardah mengumumkan perang kepada siapapun yang tidak mau menunaikan zakat. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Saking pentingnya kewajiban ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman serius. Orang yang tidak mau menunaikan zakat itu sudah masuk ke dalam kategori orang bakhil, orang pelit yang Allah sebut di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum." Janganlah sekali-kali orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, bahwa kebakhilan mereka, kepelitan mereka itu lebih baik bagi mereka. Karena sebagian menganggap ketika ia ambil meluan, anggapnya lebih baik karena hartanya semakin arek. Kikuan Allah, jangan sekali-kali orang bakhil mengira bahwa perbuatan bakhilnya itu baik baginya,
Tapi apa? Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi kebakhilannya itu buruk baginya. Dan ini ayat turun memang tentang orang yang tidak mau menunaikan zakat secara khusus. Lalu di akhir ayat Allah firmankan, Allah katakan, kata Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang bakhil itu yang tidak hendak menunaikan zakatain, menahan hartanya, tidak iluaya sebagai zakat, dan padahal jadi wajib zakat. Ikhwan Allah, mereka yang bakhil itu akan dikalungkan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat. Harta ya dana ingalungan oleh Allah Ta'ala si uyata. Bukan lagi dalam bentuk harta. Hartanya Allah rubah menjadi api, lalu kemudian dikalungkan di lehernya pada hari kiamat kan. Waliyahzubillah. Nah, itu ngeri benar teh. Ingalungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apui deh. Apui. Mun bakalung harta teh masih ya. Kalung harta. Nanti apui berubah jadi apuyam, apui neraka. Ya hendak ya Allah Ta'ala si uyatah. Si ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang yang juga menumpuk hartanya, menyimpannya, tidak mau menunaikan zakat. Ikhwan Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Emas dan perak pun kan termasuk harta yang wajib zakat. Kalau bukan perhiasan, mina emas batangan, misalkan 2 niji nyimpan, 2 niji nyimpan, 2 niji nyimpan. Gitu-gitu timbangnya buah tidak sampai yang timbangnya 85 gram. Maka wajib iluan zakat. Maka huang ayat itu Allah memberikan ancaman ikon Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, ditafsirkan oleh para ulama tidak mengeluarkan zakatnya karena Allah Ta'ala. Maka apa kata Allah? Fabasyirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada mereka siksa yang pedih. Siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Di ayat berikutnya Allah jelaskan cara Allah menyiksa orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, tidak dikeluarkan zakatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat nanti emas dan peraknya itu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Emas kan kalau ingalasu apa-apa kejadian lunyut, baik. Jadi ingalasu oleh Allah Ta'ala si huang neraka jahanam ikwan Allah, fatuqwa biha jibahum, ketika meleleh sudah emasnya, ketika meleleh sudah peraknya yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, lalu kemudian disetrikakan, digosokkan kemana? Jibahuhum, lingkau elen. Wah, selingkau tuh, nempelan selingkau. Wa junubuhum, si lambung-lambung elen, belikat tuh, si lambung-lambung belikat-belikat. Wa dhuhuruhum, dan juga di punggung-punggung mereka selikut. Telu kaukan tun aweh nang meina harta berupa emas dan perak yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka emas dan perak itu akan Allah lelehkan di dalam neraka, lalu kemudian ditempelkan ke lingkau, ditempelkan mara belikat, inempelan oleh Allah mara likuta. Temen yo mara telu kaukan tun, men maka telu kaukan teh. Hantam ikon para ulama biasa ya. Uluh pelit kan, mina harta ada tapi pelit. Bila rumah lu miskin meraya teh, anu am lingkawan teh, nare lingkawan teh kerucut kira. Rumah dayan teh kowe teh kan, pasti hendak berlaku harta teh. Maka lingkawan yang tak kerucut ketika begitu Allah miskin nah, pacangan inyetrika oleh Allah apa? Amas nang meleleh. Kemudian hantamen maka beli kata. Biasa bila betul jauh manga ada loh miskin rumah menoke-noke humay ya kan, menong pengasit teh, lalu membeli kat tapi teh pura-pura minum manga, nah membeli kat, maka beli kat itu niki cakuan Allah Ta'ala, pacangan nyetrika oleh Allah, hapa emas dan hapa perak nang meleleh. Hantamen maka likuta, likuta kija, hantam bila uluh miskin semakin tokep, makin tokep Maria. Maka ini likuta pura-pura minum hining likuta, maka likuta pun nang ihapa waktu si dunia bihin melikut Allah miskin nang berlaku harta dengan ia pacangan inyetrika oleh Allah aja, hapa emas mendidih, hapa emas meleleh, hapa perak mendidih, hapa perak meleleh. Waliyadzubillah, kepehe tidak mudah kepehe ya Allah.
rusak kulit. Makanya itu bahaya benar. Bahaya. Maka oleh karenanya para sahabat ini sampai mereka berbaiat di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbaiat mereka di hadapan Rasulullah untuk betul-betul menjaga kewajiban yang satu ini, menunaikan zakat. Apabila mereka sudah termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang terakhir, Kikuan Sayyidina Jarir bin Abdullah, beliau juga berbaiat di hadapan Rasulullah, berjanji setia di hadapan Rasulullah SAW untuk apa? Wan nushi likulli muslimin, yaitu menasehati setiap muslim. Itu poin ini dah. Karena pembahasannya tentang bab nasihat. Jadi sampai berbaiat para sahabat ini termasuk Sayyidina Jarir bin Abdullah menasehati. Maka Itah pun juga demikian. Karena sebelumnya disebutkan oleh Nabi ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Berarti menasehati bagian penting di dalam agama ini. Maka sampaikan nasihat. Sampai ada uluh nang melakukan kesalahan inyunian. Ada nang tidak menjalankan kewajiban inyunian, ada nang melakukan pelanggaran dosa maksiat mungkar inyunian. Nasihati. Dan menasehati itu bisa secara umum dan bisa secara khusus langsung. Kalau kiranya nasihat itu disampaikan secara khusus kepada orang tertentu, kepada uluh jekungan, maka para ulama menganjurkan nasihati secara sembunyi-sembunyi. Elak hadapan uluh arehen, teman, memahami dia. Kalau secara khusus ngahau jekungan kita kan mun nasihat hadapan uluh are, ikau menggawe etun, kesalahanmu etun, dosanmu ete hadapan uluh are. Makanya itu tidak dibenarkan kalau nasihat itu disampaikan kepada satu orang secara khusus. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam syair beliau mengatakan apa kata Al-Imam Syafi'i, ta'ammadni binushika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fil jamaah fa inna an-nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikhi la arda istima'ah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, nasihati aku kalau memang nasihat itu ditujukan kepada aku secara khusus, maka nasihati ketika aku dalam keadaan sendiri, dan jauhi, kata beliau, menasihati di depan orang banyak. Adab menasihati secara khusus orang tertentu, jauhi menasihati di depan jamaah, di depan orang banyak. Kenapa? Karena sesungguhnya nasihat yang disampaikan untuk orang khusus di tengah orang banyak itu bagian daripada celaan, dan aku tidak suka mendengarnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ketika menasihat uluh tertentu, wala sampai dinasihati bentuk lu hare fulan bin fulan secara khusus deh, makanya sampai hadapan lu hare nguang humaya berduaan. Tapi kalau seandainya nasihat itu berlaku secara umum untuk kaum muslimin, maka silahkan disampaikan di forum umum, disilahkan disampaikan di tengah orang banyak. Karena nasihat tidak ditujukan untuk satu orang tertentu, tapi untuk semua orang. Maka sampaikan nasihat secara umum dengan tidak menyebut orang tertentu dan tidak menyebut nama tertentu. Seperti itu. Dan orang yang dinasihati mesti menerima nasihat itu. Makanya ada satu hadis dari Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, inna abghadal kalami ilallah, sesungguhnya perkataan yang paling dimurkai oleh Allah, ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, an yaqula ar-rajulu lirrajuli, yaitu seseorang berkata kepada orang lain, kikuan uluh kepada uluh lain, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu kikuan uluh yang dinasihati untuk bertakwa tadi, dia mengatakan, dia mengatakan, alaika nafsak, urus dirimu sendiri. Maksudnya menolak nasihat. Orang yang mengatakan urus dirimu sendiri ketika dinasihati untuk bertakwa kepada Allah, dinasihati perkara-perkara agama, lalu jawab ya urus arep musurang, maka kikuan Nabi Muhammad SAW, perkataan dan ucapan urus arep musurang ete perkataan yang paling Allah murkai. Itu muncul dari kesombongan, tidak hendak menerima nasihat. Maka itu adalah ucapan yang sangat Allah Subhanahu wa taala murkai. Terima nasihat, tidak ada pilihan kecuali menerima kebaikan. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan, nasihat ini akan dapat dua respon. Orang cerdas, dia akan merenungi nasihat itu, berpikir kesalahanku, mulai memperbaikinya,
dan mulai membenahi kehidupan ini. Tapi ada yang kedua, orang bodoh itu dia akan tersinggung. Padahal nasihatnya secara umum. Nah, itu ada nang semete. Perasaannya menuju iya, padahal biyen ulu tak umum nasihat teh menyebut araya humbui. Kegeeran benar. Ya lo. Biasa ya nang semete, nang ketujuh tersinggung teh jemaah. Uluh nang apabila ada ucapan yang diucapkan secara umum, nasihat disampaikan secara umum, lalu kemudian dia tersinggung, biasa ya uluh nang semete, uluh nang ketujuh menyinggung uluh lain ja. Maka perasaannya uluh menyinggung ya aja. Nah, nasib nang semete. Kepehe benar. Padahal sepentingnya diri ya, sehingga kita harus mengucapkan ucapan umum ditujukan ke dia. Nah, maka jangan sampai tersinggung. Apalagi yang disampaikan adalah sebuah kebaikan dan kebenaran, maka harus diterima nasihat itu. Jadi menasehati dan menerima nasihat. Makanya Sayyidina Jarir bin Abdullah mengatakan wan nushi likulli muslimin. Aku juga berbaiat di hadapan Rasulullah SAW untuk menasehati setiap muslim. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa-apa yang disebutkan oleh Sayyidina Jarir bin Abdullah di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman dan Islam di dalam hati kita, mewafatkan kita semua dalam keadaan mukmin dan muslim, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan juga di dalam kubur, ketika kita bertempat di dalam kubur kita nanti, mudah-mudahan kubur-kubur kita Allah jadikan taman-taman surga, dan di akhirat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.